Jala Bangku. Sebelum laga digelar, pelatih Filipina Tom Sayanfit pesimistis menghadapi laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Pelatih asal Belgia tersebut menyebut bahwa menang di markas timnas Indonesia adalah sebuah keajaiban. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia telah bersua Filipina pada Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang pertandingan, Sayanfit menyebut bahwa beberapa hal yang menyebabkan timnya bakal sulit meraih hasil positif atas timnas Indonesia. Pertama, timnas Indonesia adalah lawan yang sulit. Kedua, faktor dukungan supporter yang memadati SUGBK. Indonesia adalah lawan yang sulit, ujar Tom Sayanfit. Apalagi mereka didukung 77.000 fans di stadion. Jika menang adalah keajaiban bagi kami, lanjutnya. Ya, Tom Sayanfit juga mewaspadai ancaman timnas Indonesia saat menyerang, khususnya pada 20 menit pertama. Sebelumnya, pelatih asal Belgia tersebut juga yakin bahwa timnas Indonesia bakal berusaha keras mengejar gol pada 20 menit pertamanya. Saya yakin besok mereka akan mencoba menyerang di 20 menit pertama dan mencoba mencetak gol. Intinya, Indonesia adalah tim yang suka tampil menyerang. Mereka juga berbahaya dalam transisi, terkadang pertahanannya juga kuat. Sambung pelatih asal Belgia tersebut sebelum jalannya pertandingan. Diakui Sayanfit, puluhan ribu supporter akan memenuhi SUGBK bisa menjadi teror untuk anak asuhnya. Pelatih asal Belgia itu juga menyebut bahwa senang timnya bisa tampil di stadion fantastis seperti SUGBK. Saya mengikuti sepak bola Indonesia sejak lama. Saya senang bisa ke sini, main di stadion fantastis seperti ini, tutup Tom Sayanfit. Striker timnas Filipina Patrick Rachel akui timnas Indonesia kini sudah berkembang pesat. Tak ayal dia menjadikan laga timnas Indonesia versus Filipina sebagai ajang tolak ukur kekuatan The Ascos atau julukan timnas Filipina. Indonesia sedang melalui transisi besar sekarang dan baru bermain di Piala Asia beberapa bulan yang lalu, kata Rachel, sumber ABS CBN News, Selasa 11 Juni 2024. Mereka sedang melalui perubahan besar, kami sedang melalui transisi besar. Jadi sangat menarik untuk melihat di mana kami berdua berada dan berdiri hari ini, lanjutnya. Di sisi lain, Rachel mengaku kagum dengan atmosfer SUGBK. Penyerang 35 tahun itu pun mengakui bahwa Indonesia adalah negara gila sepak bola. Selalu menyenangkan bermain di sini. Ini adalah negara gila sepak bola. Jadi bagi kami para pemain, selalu menjadi pengalaman datang ke sini dan menunjukkan diri kami, pungkasnya. Sinteyong mengukir rekor fantastis bersama timnas Indonesia saat menghadapi Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 11 Juni 2024 malam. Dikutip dari laman resmi AFC, Sinteyong bakal menjadi pelatih pertama yang memimpin Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini belum ada satupun pelatih yang mampu membawa skuad Garuda melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia, dan Sinteyong bakal mencetak sejarah baru bersama tim Merah Putih. Sebelumnya, Sinteyong juga sudah mengukir beberapa rekor fantastis bagi sepak bola Indonesia. Ex-timnas Korea itu berhasil membawa timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia 2024. Selain itu, pelatih 54 tahun ini juga berhasil membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023. Rekor baru bakal tercipta jika Sinteyong mampu membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Sebanyak 2.086 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan timnas Indonesia versus Filipina pada matchday ke-6 grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni malam. Kekuatan pelibatan personel pengamanan sebanyak 2.086 personel, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisiam Indradi kepada wartawan. Ribuan personel gabungan itu terdiri dari 1.542 personel Polda Metro Jaya, 335 personel Polres Jajaran, 102 personel TNI, serta sisanya personel dari Pemda. Sementara itu, sebelum laga, Ade Ari menghimbau kepada masyarakat yang tidak akan menyaksikan pertandingan untuk menghindari kawasan GBK agar terhindar dari kemacetan. Kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas, ujar Ade Ari. Sementara Filipina sudah dipastikan gagal melaju ke babak ketiga karena poin maksimal yang akan didapatkan tidak bisa menyalip perolehan angka tim-tim di atasnya. Pelatih timnas Filipina Tom Sayanfit menyebut timnas Indonesia kini semakin kuat. Itu sebabnya tambahan kekuatan pemain keturunan yang berkarir di Belanda. Baginya Indonesia makin kuat permainannya, apalagi dengan kedatangan pemain keturunan dari Belanda. Mereka, para pemain keturunan Belanda, menambah kekuatan Indonesia.
Mereka bermain di level Eropa, di level tertinggi. Jelas Tom Saintfiet dalam memberikan keterangan di GBK. Indonesia begitu berkembang dalam setahun terakhir. Tegasnya, ya para pemain keturunan Indonesia memang paling banyak berasal punya darah Belanda dan juga jebolan dari tim-tim Akademi Belanda. Sebut saja seperti Nathan Joeon dari Excelsior Rotterdam, Shane Patinama Ajax Youth, Iver Jenner Ajax Youth, dan juga Ragnar Oratmangun and Isinich Megen Youth. Ya, meskipun begitu, Tom Saintfiet mengaku kalau timnas Filipina tidak gentar jelang melakoni duel lawan Garuda di Stadion GBK. Misi mereka cuma satu, yaitu tampil terbaik dan juga meraih 3 poin. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengaku telah membaca komentar supporter timnas Indonesia terkait ucapannya yang dipelintir media massa Vietnam. Setelah pertandingan melawan Vietnam dengan kekalahan 2-3, Tom Saintfiet disebut akan membantu Vietnam untuk lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan caranya dengan menumpas Indonesia. Hal ini membuat geger media sosial Indonesia. Sejumlah pendukung timnas Indonesia tak bisa menerima pernyataan ini dan juga menghujat Saintfiet. Ia mengaku hal ini sebagai perihal tak menyenangkan. Saya sudah melihat komentar di media sosial Indonesia. Saya juga dapat banyak serangan dari fans Indonesia. Itu tidak menyenangkan, saya tidak terbiasa menghadapi hal itu, kata Tom Saintfiet. Pelatih asal Belgia ini lantas menjelaskan duduk perkara mengapa ada pernyataan demikian. Bagi Tom Saintfiet, ini bagian dari kampanye Vietnam menekan Indonesia. Setelah pertandingan melawan Vietnam, saya cuma mendapat pertanyaan soal Vietnam, dan mereka bertanya soal peluang Vietnam, ujarnya menjelaskan. Dan saya bilang saya akan pergi ke Indonesia untuk memenangkan pertandingan, dan itu normal. Lalu saya bilang kalau kalian mengalahkan Irak, kalian bisa menang, katanya. Ya, menurut pelatih yang pernah menangani sejumlah negara di Asia dan juga Afrika ini, Filipina tak ada kaitannya dengan Vietnam dan juga Indonesia. Perjuangan kedua negara ada di tangan sendiri. Update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, imbang atau kalah dari Filipina di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 11 Juni 2024. Satu hal yang pasti, kemenangan atas Filipina bakal mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Menurut perhitungan di laman footballranking.com, kemenangan atas Filipina menghasilkan 11,72 poin di ranking FIFA. Perolehan 11,72 poin membuat koleksi angka timnas Indonesia bertambah menjadi 1108,72 poin. Kondisi ini membuat timnas Indonesia diprediksi naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia. Lalu bagaimana jika imbang kontra Filipina? Ya, jika imbang, timnas Indonesia bakal kehilangan 0,78 poin. Dan kondisi ini membuat perolehan angka timnas Indonesia menjadi 1096,22 poin. Dan timnas Indonesia masih akan bertahan di posisi 136 dunia. Namun bisa turun lagi ke tangga 137 dunia jika Kuwait menang atas Afghanistan dini hari nanti. Sementara itu jika kalah dari Filipina, timnas Indonesia akan kehilangan 11,72 poin. Dan alhasil, perolehan angka timnas Indonesia merosot drastis ke 1085,28 poin dan membuat posisi Indonesia melorot ke peringkat 140 dunia. Media Vietnam Soha.vn pasrah timnas Indonesia lebih punya banyak keuntungan ketimbang timnas Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya secara statistik, di mana timnas Indonesia lebih unggul dari Filipina. Skuad Garuda makin diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Ya, benar, pada pertandingan malam ini timnas Indonesia bertekad meraih 3 poin untuk mengunci tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha.vn menyebut bahwa skuad asuhan Sintayong memiliki banyak keuntungan untuk menang dalam laga tersebut. Terlalu banyak keuntungan yang didapat di tim Indonesia saat menyambut Filipina di kandang sendiri, tulis Soha.vn pada Selasa 11 Juni 2024. Keuntungan itu menurut Soha.vn bisa dilihat dari statistik pertemuan Indonesia dan juga Filipina. Selain itu, skuad Garuda juga dikenal memiliki magis tersendiri ketika bermain di SOGBK. Media Amerika Serikat ESPN menyoroti persaingan timnas Indonesia dengan Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut ESPN, skuad Garuda memiliki peluang lebih besar ketimbang Vietnam karena hadapi tugas lebih mudah di kandang. Ya, timnas Indonesia dan juga Vietnam masih berpeluang untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim sedang memperebutkan satu tiket lagi di grup F untuk menyusul Irak yang sudah lolos. Setelah hari Kamis, Filipina kini sudah tidak lagi diperhitungkan, meninggalkan Indonesia dan Vietnam yang berduel untuk posisi kedua, tulis ESPN dalam artikelnya Selasa 11 Juni 2024. ESPN mengakui timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar ketimbang Vietnam.
Mengingat skuad Garuda saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan keunggulan 1 poin dari Vietnam. Menurut ESPN, The Golden Star atau julukan timnas Vietnam akan kesulitan ketika berhadapan dengan Irak yang bermain di depan pendukung sendiri. Sedangkan timnas Indonesia mereka diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah. Meskipun mereka, Indonesia dan Vietnam menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang bersaing di tahap ini, pada pertandingan terakhir mereka, Vietnam mempunyai risiko untuk gagal karena mereka berada di luar posisi 2 teratas dengan selisih 1 poin, tulis ESPN. Mereka memerlukan hasil dalam ujian yang berat melawan Irak, sementara Indonesia akan menghadapi tugas yang lebih mudah di kandang sendiri melawan Filipina, sambung tulisan tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.